Madrasah itu terambil dari kata darasah. Kalau kita berkata madrasah, maka itu menunjuk tempat. Karena kata darasah ini mempunyai arti kesungguhan, mempunyai arti lama, maka itu berarti belajar itu memerlukan waktu yang lama, memerlukan kesungguhan, memerlukan upaya yang tidak henti, baik dari mudarris yang mengajar maupun dari yang belajar. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para peneliti sejarah mengenai kapan kata madrasah itu muncul sebagai ruang aktivitas belajar mengajar. Ada yang berkata bahwa dimulai pada zaman Bani Saljuk ketika Nizamul Muluk menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang bernama madrasah. Di situ ada metode pembelajaran, di situ ada kurikulum, maka kemudian kata madrasah dianggap cukup representatif untuk mencerminkan arah modernisasi pendidikan Islam. Madrasah di lingkungan Kementerian Agama itu ada Rahdlatul Atfal atau RA yang setara dengan TK, ada Madrasah Ibtidaiyah yang disebut dengan MI setara dengan SD, ada Madrasah Sanawiyah yang disebut MTS setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah yang sering disebut dengan MA setara dengan SMA atau SMK. Madrasah itu adalah lembaga pendidikan umum, tapi punya ciri khas Islam, punya karakter keislaman. Sehingga kurikulumnya, mata pelajarannya itu persis sama dengan sekolah, ditambah dengan pelajaran agama yang menjadi ciri khasnya. Jadi madrasah ini adalah lembaga pendidikan plus sesungguhnya. Sekolah yang identik dengan kurikulum Kemdikbud, kemudian ditambah dengan kurikulum Kementerian Agama. Materi keislaman di madrasah kita ekstrak menjadi 5. Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis ini, para ulama sejak zaman dulu sampai dengan sekarang kan banyak melakukan aktivitas-aktivitas intelektual, melakukan interpretasi, melakukan pemahaman, lalu mereka bukukan menjadi fikih. Sehingga fikih juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kajian keislaman. Karena fikih mengajarkan, mendiseminasikan intelektualitas dan kritisisme dalam tradisi keislaman. Mengapa ada akidah akhlak, intelektualitas tanpa kemudian dibarengi dengan moralitas religius, dikhawatirkan akan bisa mengarah kepada dehumanisasi atau mengebiri nilai-nilai kemanusiaan. Kita perlu belajar, perlu mengetahui bagaimana dulu peradaban Islam ini dikembangkan. Nah, mengapa juga ada komponen bahasa Arab? Karena memang kebetulan bicara sumber itu dalam bahasa Arab, begitu ya. Kemudian mayoritas karya yang terlahir dalam fikih juga bahasa Arab. Kemudian akidah akhlak pun juga banyak yang kemudian masih tertulis dalam bahasa Arab. Lalu yang keempat, SKI, sejarah kebudayaan Islam, juga para sejarawan Muslim juga banyak yang menuliskan sejarah Islam dalam bahasa Arab. Sehingga komponen bahasa Arab menjadi sangat penting. Yang madrasah ibtidaiyah itu merupakan madrasah yang terendah dalam rangka memberikan pendidikan yang berkarakter. Memang pada hari ini itu yang sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama dan utama adalah menanamkan dalam benak, bahkan membina karakter murid supaya dia mau belajar. Jadi harus dihindari hal-hal yang bisa menjauhkan murid, siapapun dia itu, dari bosan belajar. Harus dihindarkan dari murid, oleh guru, oleh lingkungannya, hal-hal yang bisa menjadikan dia benci sekolah atau benci guru. Jadi kalau ditanya apa yang mesti dilakukan, yang pertama adalah menjadikan dia gemar untuk belajar. Jadi anak-anak itu tidak hanya mempelajari agama, tapi bagaimana agama terinternalisasi dalam diri anak. Tidak hanya menjadi soleh saja, rajin ibadah, sholat, hubungan vertikalnya dengan Tuhan bagus. Tetapi juga menghargai sesamanya, menghargai orang lain, respect kepada orang lain. Ada muatan kurikulum MTI, ada muatan kurikulum Kemenang.
Hanya saja muatan kurikulum Kemenak itu kuantitasnya kita kurangi di pagi hari, lalu di sore hari kita masukkan. Di malam hari muatan kitab kuning kita masukkan di proses pembelajaran di asrama, sehingga dua muatan kurikulum itu terakomodir dengan baik. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam selalu berupaya membangun pembelajaran dan suasana lingkungan pendidikan yang menyenangkan, humanis, religius untuk mencapai siswa yang pandai secara kognitif tetapi mampu mengembangkan diri baik itu seni, olahraga, dan kegiatan yang lainnya dengan menyediakan sarana prasarana yang memadai. Prinsipnya adalah kita harus memberdayakan teknologi untuk capaian madrasah yang lebih bagus, untuk capaian madrasah yang hebat, untuk capaian madrasah yang bermartabat, tapi jangan sampai kita diberdaya oleh teknologi. Artinya apa? Sekecil apapun teknologi itu kita manfaatkan untuk pembelajaran. Madrasah ini kan sebetulnya suatu lembaga yang berupaya juga secara internal itu mewadahi semua paham-paham yang ada di dalam agama Islam. Sehingga di sini tidak harus atau tidak berpihak pada misalnya mazhab-mazhab tertentu. Jadi toleransi beragama, toleransi keberagamaan, ya, pemahaman toleransi itu sangat ditekankan sekali. Jadi ya itulah mungkin khas keberagamaan Islam versi orang Indonesia. Jadi ketika terjadi perbedaan itu tidak serta-merta perbedaan harus diperuncing, tapi lebih melihat titik kesamaannya di mana. Di madrasah itu sangat jauh dari sikap-sikap fundamentalisme, apalagi sampai pada hak terorisme dan sebagainya. Lulusan madrasah sekarang sudah disiapkan untuk masuk di berbagai jurusan perguruan tinggi. Sekarang lulusan madrasah sudah tersebar di seluruh jurusan. Madrasah ke depan adalah madrasah yang memadukan, yang mengintegrasikan antara al-ilm dan at-taqwa. Madrasah akan kita bawa menjadi madrasah yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan karakter. Boleh sukses, boleh jaya, boleh hebat, catatannya harus bermartabat.